Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhwan ini untuk mengadakan kajian rutin setiap hari Sabtu malam Ahad. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ma'unahnya, pertolongannya, berkah dan rahmatnya agar diturunkan kepada kita pada malam hari ini. Amin rabbil alamin. Salawat juga serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamal Anbiya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi dan penyempurna dari risalah-risalah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Maka tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Imam Desa, Bapak Ketua Ranting, Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sampailah kita kepada Kitabul Jami', yang mana Kitabul Jami' ini memuat tentang masalah adab-adab dan juga akhlak. Maka kajian kita pada malam hari ini kita lanjutkan dalam masalah hadis yang 1481, ya, bab tentang berusaha kita menghindari akhlak yang jelek, ya. Wa anhu radhiyallahu anhu, jadi sebutkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sadidu bi sur'ah, innamal syadidul ladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, ya. Namun orang yang kuat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamliku nafsahu. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan, ya, dirinya, menahan yakni amarahnya indal ghadab, ketika marah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sudah disebutkan hadis Bukhari Muslim, maka sepakat kita kalau hadis ini sahih, di atas kesahihannya. Karena hadis Bukhari sahih, hadis Muslim sahih. Kalau dua-dua sepakat,
maka di situ di atas kesahihan, di atas yang sahih. Ya. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, termasuk akhlak yang tercela Bapak sekalian, yang mesti kita hindari adalah marah. Ya. Marah. Kalau kita marah kepada orang yang memberikan gangguan kepada kita, terus kita balas, ya, atas apa yang diganggu kepada kita, kita balas, maka yang demikian inilah yang disebut dengan marah yang tercela. Jadi marah itu ada dua jenis sebenarnya. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Kalau marah yang tercela itu kayak tadi, diganggu kita oleh seseorang, diomongi dengan perbuatan, ya kan, dengan kata-kata, dengan ejekan, dengan terus kita marah, kita ingin membalas orang yang berbuat jahat sama kita tadi. Maka marah yang seperti ini marah yang tercela. Kemudian yang kedua, kata para ulama, marah yang yakni terpuji. Marah yang terpuji itu marah karena Allah. Ketika agama Allah dihina, Rasulullah dicaci, agama Allah direndahkan, ya, terjadinya kemaksiatan, maka kita boleh marah. Marah seperti itu marah yang terpuji. Karena apa-apa yang Allah murkai, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka seorang hamba itu harus ikut murka dia. Kalau Allah marah tidak ridho kepada kesyirikan, Allah tidak ridho dengan kemaksiatan, dan juga Allah tidak ridho, ya, dengan kejelekan, maka hamba pun harus tidak ridho juga dengan kejelekan tadi. Ya. Maka marah yang demikian ini, marah disebabkan karena kehormatan Allah, karena kehormatan agama, karena kehormatan Rasulullah, maka marah ini marah yang terpuji. Jadi kalau ada orang Islam, dia ngaku beriman, ketika dihina nabinya enggak marah, maka imannya perlu dipertanyakan. Ya kan? Ketika ayat-ayatnya diolok-olok, agama ini dijadi main-mainkan, kalau kita sebagai seorang muslim tidak marah, maka imannya itu perlu dipertanyakan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji marah yang demikian ini. Marah di atas agama Allah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian. Jadi yang kita hindari adalah marah kepada orang lain disebabkan orang lain mengganggu kita. Ya, kalau bisa kita tahan. Kadang-kadang kita enggak tahan. Maka oleh karena kata Nabi tadi dalam hadis Bukhari Muslim, laisa sadidu bisra'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang kuat berantem, yang kuat berkelahi, yang kuat gulat, yang kuat mukul. Tapi yang kuat sebenarnya adalah yang bisa menahan nafsu amarahnya ketika dia marah. Ya. Oleh karena apa sekalian, bukan enggak boleh kita membalas orang yang berbuat zalim kepada kita. Kalau orang itu ganggu kita, kita boleh ganggu juga. Tapi ganggunya apa sekalian yang semisalnya. Enggak boleh lebih kita ganggu. Ya, yang sama. Kalau dia cubit kita sekali, kita cubit dia sekali, itu boleh. Mengganggunya yang seimbang, membalasnya seimbang. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya. Balasan yakni kejelekan adalah balasan yang semisalnya. Jadi kita boleh membalas orang berbuat jelek sama kita dengan jelek yang semisalnya. Apa sekalian? Ya. Akan tetapi apa sekalian, Allah ridha dan Allah Subhanahu wa taala yakni ridha kalau kita memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita. Kita tahan tak marah, udah saya maafkan. Itu yang diinginkan.
Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam surat Surah ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, mengadakan islah, maka pahalanya Allah yang berikan. Inilah yang berat, Pak. Kadang kita minta maaf mudah sama orang lain kalau kita berbuat salah. Tapi memaafkan kesalahan orang lain itu yang payah. Ya. Dan inilah nanti kita baca ayatnya, ternyata orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain itu memang termasuk orang-orang pilihan. Termasuk orang-orang yang memang benar-benar baik dan Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan ini berat. Kalau ada orang dulunya misalnya mengambil harta kita, terus dia datang minta maaf, saya minta maaf lah, itu berat kita maaf. Atau dulunya dia pernah menyakitkan hati kita, dia datang minta maaf. Ketika dia minta maaf, kita berat memaafkannya. Karena memaafkan kesalahan orang lain kepada kita itu enggak mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Fussilat dari mulai ayat 34 sampai dengan 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Enggak sama, kata Allah, kebaikan dengan kejelekan, enggak pernah sama. Yang namanya kebaikan, yang namanya kejelekan itu Bapak sekalian tidak pernah sama. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzina bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah orang yang berbuat kejelekan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, kalau terjadi antara kamu dan antara dia permusuhan, seakan-akan tidak ada permusuhan sama sekali. Ini berat sekali. Ka'annahu waliyun hamim. Seakan-akan orang yang tadi bermusuhan seakan-akan enggak ada dendamnya sama sekali. Nah, ini berat sekali. Ya. Kita kalau sudah tengkar, ribut, apalagi sampai pukulan, diundang ke rumahnya pun enggak mau. Betul Pak Imam ya? Ya kan? Kalau udah sempat bertumbuh, ya kan? Ada bertumbuh sebentar, walaupun mungkin masa SMP masih kecil atau SD, itu teringat terus umur hidup, ya kan? Teringat terus masa SD kita berkelahi, ya kan? Sama orang itu tadi, udah besar juga lagi diundang datang, berat datang, karena masih ada sisa-sisa dulu dendamnya. Inilah beratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabar. Tidaklah diberikan, kata Allah, rasa maaf itu kepada orang tadi, dia mudah memaafkan, illal ladzina sabar, kecuali orang-orang yang benar sabar. Jadi orang-orang yang Allah berikan rasa tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, walaupun sudah berkelahi, walaupun sudah bermusuhan sekian namanya, dia maafkan seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Itu orang-orang seperti itu apa sekalian, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabar. Tidaklah Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar. Dan kata Allah lagi, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidaklah yang demikian tadi kata Allah diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki yakni keberuntungan yang besar. Jadi orang itu enggak sembarangan dia. Kalau bisa di kampung ini mungkin 1001 Pak Imam. Kalau ada di kampung kita mungkin 1001. Mau maafkan ya. Berat. Ya kan, apalagi jumpa kan. Oh, inilah dia ya kan. Pas sekali ini katanya, kita lampiaskanlah marahnya ya. Ini berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Ya. Dan jika datang syaitan mengganggu, jadi waktu kita marah itu syaitan itu datang
Sehingga kadang-kadang Pak, orang-orang yang marah itu kalau diganggu syaitan dia nggak sadar lagi apa yang dia ucapkan. Apa yang dia pukul dah nggak sadar lagi. Apa yang digerakkan dengan badannya dah nggak sadar lagi. Maka kalau datang marah kepada kita, marah itu nggak bisa dihindari. Marah itu emang tabiat. Kita kalau diganggu anak kita aja dicokeh-cokeh 3 kali marah. Apalagi orang lain. Datang syaitan tadi untuk mengganggu kita ketika marah. Fasta'id billah, minta pertolonglah kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitu Pak. Ini. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam berbulan. Tapi orang yang kuat itu jamaah adalah orang yang kuat menahan hawa nafsunya. Betul enggak Pak? Ya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, wal kadzibina ghaidha wal afina 'anil nas. Maka sungguh orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Marah dia memang, tapi bisa ditahannya. Walaupun pantas dia marah karena diganggu kan. Siapa nggak marah pula dipukul kepalanya. Tiba-tiba datang dipukul kepala. Siapa pula yang nggak marah? Tapi bisa tahan dia. Wal afina 'anil nas. Dan dia memaafkan manusia. Maka maka orang inilah yang kata Allah tadi, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin azim. Orang inilah. Maka Bapak sekalian, pada malam hari ini saya ingin kasih beberapa langkah-langkah atau trik atau tip metode bagaimana ketika datang marah tadi bisa langsung reda. Ya, tidak berkesinambungan. Ya kan? Marah sama istri, begitu pulang kerja marah sama istri, marah sama anak, marah siapa saja, mudah sekali orang itu marah. Oleh karenanya kata para ulama, kalau punya sifat marah, nggak boleh dia jadi dai. Habis dimarahnya jamaah dia. Ya Pak Imamnya, tiap hari dimarah. Ya, kalau masih punya emosional tinggi, jangan jadi ustadz, sabar. Karena ya keadaan jamaah itu berbeda-beda. Harus menahan sabar. Sebab nanti kalau sudah marah-marah terbawa dakwahnya. Marah terus. Ya, ngisi sini marah, ngisi sana marah terus. Kalau dimarahi gak sholat bagus, tapi kalau udah marah betul-betul ya gak baik juga. Oleh karenanya apa sekalian, disebutkan oleh para ulama ada 3 langkah atau 3 cara ketika marah itu datang kepada kita bisa diredam. Ya, inilah yang perlu sekali. Jadi ketika kita marah sama istri kita, ingat 3 langkah. Ketika kita marah dengan siapa saja, ingat 3 langkah. Insya Allah langsung redam. Karena Allah dan Rasulnya yang ngasih solusi. Yang pertama adalah jamaah. Kalau marah itu sudah datang kepada kita, yang pertama kita lakukan adalah isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Kita minta tolong kepada Allah atau minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Datang marah itu langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung tahu. Begitu marah langsung tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada orang yang marah-marah di sekeliling kita, kita ingatkan, Pak, coba baca tahu dulu, Pak, tahu. Tahu dulu, ucapkan perlindungan daripada syaitan. Enggak mau dia. Ya, enggak mau dia. Tapi kalau diucapkannya sudah ser. Kalau marah 100% mungkin turun 20%. Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Di dalam surah Al-Fussilat ayat 32 tadi.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un fasta'id billah." Kalau ketika marah datang syaitan mengganggumu, maka berlindunglah engkau kepada Allah. Ini Allah yang perintahkan, bukan Rasulullah. Allah perintah. Jika marah datang kepada kita, kita mohon perlindungan kepada Allah dari marah kita. Dan juga dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, di dalam ayat yang ke-98, "Fasta'id billah minasyaitonir rajim." Berlindunglah kepada Allah dari syaitanir rajim, dari pengaruh syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, ini dia. Itu yang pertama. Jadi kalau timbul rasa marah atau tetangga kita sedang marah sama istrinya atau ada orang ngamuk-ngamuk, kita tarik tangannya, ya kan? Kita suruh dia berta'awud. Coba ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasanya ada agak reda, 20%. Ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, ya. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua saya ingin bacakan hadis dalam riwayat Bukhari Imam Muslim. Jadi pernah ada di sisi Nabi dua orang pemuda. Mereka itu dalam keadaan bertengkar, ya, dan Nabi melihat mereka. Jadi pemuda tadi bertengkar, dan salah satu dari pemuda tadi sudah nampak di wajahnya itu merah, ya, merah padam, sudah marah betul. Kemudian Nabi SAW katakan kepada orang yang mau berkelahi tadi, dua pemuda tadi, apa kata Nabi? Inni la a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma tajid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi SAW kepada dua orang yang bertengkar tadi, ya kan? Sungguhnya aku, kata Nabi, tidak tahu satu kalimat. Yang kalimat itu kalau dibaca maka akan pergilah rasa marah kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kalian ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3282 dan Imam Muslim nomor hadis 2610 dari hadis Salman ibn Sarah. Jadi kuat hadisnya, ya. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, kita katakan berhenti dulu, coba kalian ucap dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari firman Allah, Allah perintahkan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Rasul perintahkan juga. Jadi kuat sudah. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi yang sahih, Allah perintahkan kalau kita sedang marah maka hendaklah mengucapkan ta'awud. Ya, sehingga kita benar-benar hilang rasa apa yang kita marah tadi. Yang kedua apa sekalian? Kalau enggak reda juga dengan ta'awud, masih meronta-ronta juga kita, masih uring-uringan, maka kata para ulama jalan yang kedua, kalau masih marah juga, yatawaddau au yaktasil, suruh dia berwudu. Wudu. Kalau enggak wudu, mandi, suruh mandi dia. Karena biasa kena air dingin ya. Kepala ini kan panas. Jadi kalau kena air dingin, ya, suruh wudu, suruh mandi. Kenapa, Pak? Karena kata para ulama, marah itu dari syaitan. Kalau marah dari syaitan, sekarang saya tanya, kenapa kita mesti mandi? Mungkin ada yang tanya Bapak sekalian, kenapa kalau marah kita disuruh wudu atau mandi supaya hilang rasa marah kita tadi? Karena marah itu dari syaitan. Bapak tahu syaitan tercipta dari apa? Dari api. Jadi berarti kalau memadamkan api pakai apa? Pakai air. Maka oleh karenanya air itu bisa memadamkan api. Maka marah itu bisa padam dengan kita berwudu atau padam dengan kita mandi. Kemudian yang ketiga apa sekalian? Kalau masih marah juga, nggak berhenti marahnya, sudah disuruh baca ta'awud, sudah disuruh mandi atau wudu, masih marah juga, maka jalan yang ketiga kata para ulama dengan hadis-hadis yang sahih, idza kana qa'iman falyaqum. Kalau dia berdiri suruh duduk. Kalau sudah duduk masih marah juga, masih merepet juga, mumpah merepet dia gitu, maka suruh dia berbalik, suruh tidur, berbaring.
sampai hilang marahnya. Kalau masih marah juga gimana, Pak? Marahin. Ya, kalau masih marah juga kita marahi dia. Ya, kalau marah juga kita tahan, kita cegah. Tapi biasanya kalau udah tiga ini, karena ini perintah Nabi SAW, pasti shadiqul amin, jujur dan terpercaya. Apa solusi-solusi Nabi tadi yang diajarkan kepada kita itu pasti tepat, ya, pasti mengena dan solusinya tepat, gak ada jalan lain, ya. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW, jamaah, laisa syadidu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat dalam berkelahi atau bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian hadis yang kedua kita baca. Hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah, ya. Dari zalim itu adalah kegelapan, ya, kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jadi berat zalim itu. Maka oleh karena itu zalim itu disebutkan dalam bahasa Arab, Bapak sekalian, wat'u syai'in fi ghairi mawadhihi. Yang namanya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa Arab. Jadi kalau kita meletakkan hak Allah tidak pada tempatnya, kita zalim. Allah itu kan haknya diibadahi, ditaati, disyukuri, ya kan? Tidak boleh dikufuri, tidak boleh dimaksiati, tidak boleh yakni ditentang. Tapi kita tentang, berarti kita berbuat zalim. Ya, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan banyak di dalam ayat-ayat tentang bahayanya kezaliman ini. Termasuk hadis Nabi yang kita bacakan. Maka apa sekalian, yang namanya zalim itu ada tiga. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, al-zalmu asyirku, zalim dalam kesyirikan. Maka ini adalah sebesar-besar kezaliman, jamaah. Zalim yang paling besar dosanya adalah kesyirikan. Ya, kenapa? Karena dia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ya, maka inilah zalim yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bil dzulmi. Sungguhnya orang-orang beriman itu tidak mencampur adukan iman mereka itu dengan kezaliman. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat bingung semuanya. Ya Rasulullah, ya, ayyuman nasih, mana jiwa kami yang tidak berbuat zalim? Seluruh kami berbuat zalim. Kalau enggak zalim kepada Allah, zalim kepada sama. Kalau enggak zalim kepada sama, zalim kepada diri sendiri. Siapa yang tidak berbuat zalim? Berarti kami belum beriman ya Rasulullah. Bingung para sahabat. Ya, alladzina amanu lam yalbasu imanhum bil zulmi. Mereka yang beriman itu tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Berarti kalau kezaliman yang dibayangkan para sahabat, seluruh kezaliman, berarti kami belum beriman ya Rasulullah. Maka Rasul SAW mengatakan, laisa kama tazunnun, tidak seperti apa yang kalian sangka. Karena kezaliman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Inna syirka la zulmul adzim. Sungguh kesyirikan yang paling besar itu, kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Barulah tenang para sahabat. Jadi kalau iman kita masih bercampur kesyirikan, Pak, batal iman kita. Ini dia makna ayat. Ya. Tapi kalau iman kita masih bercampur dengan kemaksiatan, kadar iman kita berkurang. Ya kan? Kadar iman kita berkurang, enggak lepas dia.
Tapi kalau sudah bercampur dengan kesyirikan, iman kita itu keluar daripada hati kita. Ya, habis iman tadi. Yang kedua apa sekalian? Adalah zalim kepada manusia. Tentang kehormatan mereka, mungkin kita rampas. Ya, zalim kepada harta manusia, kita ambil hartanya. Atau zalim kepada badan mereka, fisik mereka. Ya, atau mengganggu mereka yang tidak, menyakiti mereka yang tidak pada haknya. Maka kezaliman kepada manusia ini, sesama kita, ini zalmun khatirun, kezaliman yang sangat berbahaya. Kezaliman sangat berbahaya. Jangan pernah kita zalimi saudara-saudara kita dengan hartanya, dengan kehormatannya, dengan fisiknya, ya, jiwa raganya, tidak boleh kita ganggu. Karena kata Nabi SAW, ittaqid da'watul madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahu ijab. Berhati-hatilah kalian dengan doa orang yang dizalim. Takut kita, kalau orang yang dizalimi tadi kita zalimi, ngangkat tangan dia ke langit, habislah. Ya, karena kata Nabi, sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada batas hijab. Kalau dia mengangkat tangannya kepada Allah dan bersumpah, maka jatuhlah sumpah dia kepada kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Hattal kafir, walaupun dia seorang kafir. Kafir juga tak pernah kita zalimi. Kafir zimmi, ya, yang masih terlindungi oleh pemerintah, yang masih bayar pajak dia dengan pemerintah, dilindungi, dia tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita. Ada utang kita di toko, ya kan, sama dia bayar. Jangan mentang-mentang Cina, mentang-mentang kafir nggak kita bayar utangnya. Cina sekalipun, kafir sekalipun nggak boleh kita zalim. Coba lihat, ya, bagaimana indahnya Islam. Bagaimana Islam melindungi hak manusia walaupun dia beda agama dengan kita. Ya. Kenapa demikian? Kalau seandainya kafir tadi pun, ya, berdoa minta dia, maka Allah kabulkan doanya. Berat. Ya. Allah, karenanya Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum il yaumi takhassu fihi al-absar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanallahu ghafilan. Jangan kalian sekali-kali mengira ghafilan, Allah tu lalai, amma ya'malu dhalimun, terhadap apa orang-orang yang berbuat zalim tadi. Allah enggak lalai. Allah ingat, Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Allah enggak lalai. Innama yu'akhiruhum, hanya saja Allah tunda adab. Jadi adab itu ada yang disegerakan oleh Allah, ada yang ditunda. Ada adab yang disegerakan, disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah hukukul walidin, durhaka kepada orang tua. Ini segera. Jangan kita hukukul walidin. Ya. Hukukul walidin. Kalau ada yang tanya apa boleh cium tangan orang tua, cium kening, boleh. Ya. Kalau ada yang tanya, boleh enggak cium kaki? Cium kaki seorang ibunda. Ya. Para ulama mengatakan kalau bisa dihindari karena ini berlebih-lebihan. Ya. Tapi kalau terpaksa juga menciumnya dengan rasa yakni menghormatinya, tidak mengapa. Tapi sebaiknya dihindari. Ya, karena mencium kaki kan tempat yang paling bawah nih. Ya. Tapi para ulama masih memberikan, kalau tidak bisa dihindari, masih toleransi, masih dibolehkan. Kita cium kaki ibu kita, tapi ini takalluf, berlebih-lebihan. Karena cukup mencium tangannya atau mencium keningnya itu sudah menunjukkan ikram kepada orang tua tadi. Walaupun enggak sampai kita yakni mencium daripada kaki ibu kita tadi. Ya. Kemudian apa sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, kata Nabi. Kemudian yang kedua,
yang disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa bugot. Bugot ini perampok, bisa juga pemberontak. Ya, perampok dengan pemberontak. Perampok itu disegerakan. Coba lihat bagaimana kasus di Medan. Perampok itu terlalu kejam. Seluruhnya enggak disisakan. Ya kan, dalam merampok. Habis satu keluarga itu. Dengan sadis dibunuh. Maka perampok atau bugot atau orang yang memberontak, itu Allah segerakan azabnya di muka bumi. Kemudian yang ketiga yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Diputuskan tali silaturahmi tadi. Saudaranya, maka itu segera datang azab kepada kita. Segera. Inilah tiga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya Allah tunda. Ya, innama yu'akhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Hanya saja Allah menunda, mengakhirkan azab mereka nanti di yaumil kiamat. Yang pada saat itu nanti di yaumil kiamat seluruh mata-mata terbelalak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi dalam surat Hud ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah jika Allah Subhanahu wa taala, jika Rabbmu yakni membalas perbuatan hamba-hambanya tadi. Ketika Allah membalas suatu desa atau suatu kota yang zalimah, yang warganya berbuat zalim, maka Allah akan balas dengan azab yang amat pedih. Berat. Surat Hud, nauzubillah min dzalik. Ya. Maka oleh karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita zalimi saudara-saudara kita yang muslim maupun yang kafir. Jangan kita zalimi. Ya. Mana Pak Imam? Iya. Iya, termasuk juga. Kalau udah warga, kalau udah tokoh-tokohnya berbuat, pemuka-pemuka tadi kaum tadi berbuat zalim, maka Allah akan segerakan azab. Ya. Begitu juga Bapak sekalian, kezaliman manusia sesama kita berbuat zalim. Ya kan? Seorang hamba si A berbuat zalim kepada si B. Si B bertobat, enggak cukup tobatnya. Dia sudah tobat kepada Allah. Saya pernah zalimi si fulan. Bertobat kepada Allah. Maka tobatnya tadi enggak menggugurkan kezalimannya tadi. La budda ayyasamahu. Harus minta maaf. Ya, kalau sudah minta maaf, apa sekalian, barulah gugur dosa-dosanya. Ini kebanyakan kita udah tergeletak kawan nih, udah jadi mayit ya. Datang kita cium kakinya, maafkan aku dulu aku. Dia enggak berlaku lagi, dia dah meninggal. Jangan sampai terlambat, masih hidup dia datang kita. Minta maaf Pak ya, kalau saya salah begini-begini. Ya, saya maafkan sama-sama. Lepas gugur dosa. Kebanyakan kita udah mati, orangnya udah meninggal baru kita datang. Buka jenazah, maafkan aku ya dulu aku zalim. Kita cium keningnya ya kan. Nah, enggak berlaku lagi. Dah lepas dia. Ya. Jadi idza radda alaihi madzalim, kalau kita yakni bisa minta maaf maka maaf. Tapi kalau dia menolak minta maaf, dia datang kita. Dia tidak maafkan kita, pelaku qisas. Ya kita lakukan qisas. Enggak maafkan juga, enggak mau maafkan juga, enggak mau qisas, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, kalau sudah di akhirat itu Allah Maha Adil. Ya, Maha Adil. Kenapa? Karena bahaya. Karena ketika sampai di akhirat, amal soleh orang yang berbuat zalim bisa pindah kepada orang yang dizalimi. Kan begitu. Dan dosa orang yang dizalimi tadi bisa pindah kepada orang yang menzalimi tadi. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian tadi, hadis Abu Hurairah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana indahu li akhihi mudlimah." Kalau ada salah seorang kalian buat zalim kepada saudaranya, falyatahallal, maka minta halal lah. Minta halal lah segera pada hari itu. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tidak berlakunya lagi dinar dan dirham. Ya, oleh karena itu jangan ambil
walaupun sejengkal tanah, Pak, jangan ambil. Sejengkal tanah kita ambil, berat urusan. Kemudian yang ketiga, jenis zalim yang ketiga, zalim seorang hamba kepada dirinya. Jadi hamba itu berbuat zalim kepada dirinya. Ya, bagaimana caranya? Kok dia buat zalim kepada dirinya sendiri? Maksudnya dia berbuat maksiat. Kalau dia berbuat maksiat kepada Allah, itu hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Mana dalilnya? Sebutkan surah Al-Fatir ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum zalimun li nafsi." Di antara mereka itu ada yang menzalimi atas diri mereka sendiri. Ya, dan Allah berfirman juga dalam surat Taubah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian zalimi diri kalian. Ya. Bagaimana cara menzalimi diri kalian? Bil dzunubil wal ma'asi. Dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, oleh karenanya wajib atas kita semuanya jamaah rahimani rahimakumullah untuk memuliakan diri kita. Kalau kita ingin memuliakan, kalau kita sayang dengan diri kita, laksanakan ketaatan. Tapi kalau kita dengan diri kita, kepada diri kita sendiri kita enggak sayang, lakukanlah dosa dan kemaksiatan. Ya, berarti kalau kita berbuat maksiat, itu hakikatnya kita enggak sayang dengan diri kita kan. Ya, tapi kalau kita buat ketaatan, kita menyayangi diri kita. Hakikatnya kita memuliakan diri kita sendiri. Maka apa sekalian, Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguhlah beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan dari dosa, mensucikan dari pada maksiat. Maka apa sekalian, kalau yang pertama syirik, ini tidak Allah hapuskan dosanya kalau dia tidak bertobat. Meninggal dia, belum sempat tobat. Saya pernah datangi dukun, saya pernah minta ke kubur, saya pernah minta ke tempat keramat, belum sempat tobat, Allah enggak hapuskan dosanya. Ya, tapi kalau dia bertobat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya. Dan jenis yang kedua, zalim kepada sesama manusia itu tidak diampuni oleh Allah kecuali kita minta ampun kepada orang yang kita zalim. Zaliman yang kedua tadi. Tidak diampuni oleh Allah kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang kita zalim. Kalau sudah dimaafkan kepada orang yang kita zalimi, Allah akan maafkan. Dan yang ketiga, kalau zalim kepada diri kita dengan maksiat dan dosa, itu tahtal masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah hapuskan dosa kita, dihapuskan oleh Allah. Kalau tidak, diazab oleh Allah. Kemudian setelah selesai dosanya, diangkat kembali, dimasukkan dalam surga. Maka jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, maka oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dengan kezaliman, ya, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama kita, zalim kepada diri kita. Ittaqud dzuluma, fa inna zulumat yaumil qiyamah. Sungguh kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Maka ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan di tengah masyarakat ada satu pemahaman yang sulit juga terbiasa. Kalau sudah syirik, tidak diampuni dosa. Kalau ampuni dosa, selain syirik. Jadi ada yang membantokkan. Dan dia berbuat syirik, yang kamu tidak diampuni dosa. Sekalipun dia dapat taubat, bingung gitu. Ya. Jadi apapun dosanya, kalau seorang hamba itu sudah bertobat kepada Allah, termasuk dosa kesyirikan, maka Allah akan hapuskan dosanya. Kalau dia bertobat, walaupun dia ada pernah datangi dukun, ya kan, pasang ajimat, pasang penangkal, pasang pelaris, ngerti dia bertobat, Allah terima tobatnya. Ya, Allah terima. Oleh karenanya Nabi SAW hanya memberikan syarat. Taubat itu tidak diterima oleh Allah. Dalam hadis yang sahih, syaratnya kalau sudah nyawa di tenggorokan. Kalau belum nyawa di tenggorokan, taubat itu masih terima oleh Allah SWT. Karena kata Nabi SAW, bahasanya diterimanya taubat seorang hamba malam yughargir, selama nyawa itu belum di tenggorokan.
Oleh karenanya ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, tinggal sisa kepalanya. Dia katakan dalam Al-Quran, ini tubtul an. Ya Allah, aku bertobat. Amana bi Rabbil Musa wa Harun. Saya beriman kepada Musa dan Harun. Ya. Nah, udah segini. Ya, udah segini di lehernya. Allah tidak terima lagi. Karena dalam keadaan darurat kali. Dia akan mati, udah pasti mati. Ya, orang yang sudah nyawa di tenggorokan, Firaun sekalipun sempat dia mengatakan, ini taubatul an, sungguhnya aku ya bertobat dan aku beriman kepada Musa dan Harun. Kalau dia ngoceh-ngoceh lagi, bisa Allah terima taubatnya. Sehingga disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril tutup mulut Firaun tadi dengan tanah. Sebab Allah Maha Ghafur. Kalau seandainya dia panjang ngocehnya kepada Allah SWT, bisa jadi taubatnya Firaun diterima oleh Allah SWT. Oleh karenanya, sebagian kaum jil itu mengatakan Firaun mati dalam keadaan taubat katanya. Firaun berdasarkan firman Allah SWT ini. Kalau tidak, karena kata Nabi SAW, taubat seorang hamba itu malam yugargir. Oleh karena kalau masih kita hidup, masih kita bisa berkeluh kesah kepada Allah, itu Allah akan hapuskan dosanya. Sampai-sampai Firaun saja pun ketika dia mengatakan seperti itu, malaikat Jibril turun, kemudian menutup mulut Firaun dengan lumpur supaya tidak bicara lagi. Sebab kalau dia bicara banyak saja ngomong, Allah Al-Ghafur pasti diamputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana dosa Firaun tadi? Sampai Jibril pun turun tangan untuk mulut Firaun tadi. Masya Allah. Sempat ada kesempatan lagi dia banyak ngomong, yakin Allah hapuskan dosa Firaun. Walaupun dosanya sebesar, Masya Allah ya. So, ngaku Tuhan lagi. Oleh karena enggak benar kalau ada yang mengatakan kalau orang sudah jatuh kesyirikan kemudian dia bertobat tidak terima taubatnya, enggak benar. Dosa seperti dosa Firaun saja, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali bersyahadat, kembali dia minta ampun, Allah akan terima insyaallah. Ada yang predikat Ustaz nyampaikan begitu, itu yang bingung kita. Ya. Berat. Ya, silakan, Pak. Apa? Dua kali. Jadi zaman sekarang ini agak casing ya. Ya. Minta untuk mungkin. Kadang datang orang membenci juga. Jadi dari mana meyakinkan memberikan pemahaman pada orang sekitar kita. Ya. Yang berprediksi jadi kadirnya. Dukun itu ada dua. Dukun asli, dukun palsu. Dukun asli malah pakai peci dia. Pakai jubah, itu dukun asli. Malah dukun asli itu apa sekali yang dukun asli memang betul-betul ada khodam, Pak Muklis, ada jin dia, ada pembantu-pembantunya, ada khodam. Tapi kalau dukun palsu nggak punya khodamnya, nggak punya jin, ya ada yang jinnya 100, kasih makannya, disembahnya. Ada yang dukun palsu itu nggak ada jinnya dia. Jadi ketika ditanya orang ngarang-ngarang aja. Tapi kalau jin asli dia ada khodam. Ya, dukun itu mau pakai pakaian apa saja, mau label ustadz, mau label kiai, kalau sudah dia mengaku perkara gaib, dia sudah mengaku punya kesaktian, punya panca indera yang keenam, itu sudah dukun itu. Ya, sudah dukun dia. Walaupun pakai peci. Ya, nggak ada istilah dukun putih, dukun hitam. Yang namanya dukun tetap dukun, walaupun ya putih, walaupun baju putih, walaupun kiai. Wallahu a'lam. Misalnya yang saya sampaikan, Nabi dan saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.